Saya terkejut lah, kan nggak ada, udah meninggal dunia Bu, katanya. Masya Allah, kok bisa? Kepalanya robek katanya, kan bolong, dia bilang. Insya Allah saya akan handle, saya akan pasang badan untuk saya di Sudarso, kata saya. Mau ngambil uang titipan dari mamanya, mau ngambil di Indomaret. Tribuners, kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di kota Pontianak. Kali ini insiden terjadi di Jalan Komyo Sudarso, tepat di depan SDN 73 Pontianak, Kecamatan Pontianak Barat. Peristiwa naas tersebut menyebabkan 1 orang korban meninggal dunia di tempat. Lalu, bagaimana kronologis kecelakaan ini bisa terjadi dan bagaimana keseharian almarhum menurut pihak keluarga? Ikuti saksi kata Tribun Pontianak. Kabar dari almarhum pada saat ibu mengetahui dan mendapatkan informasi ini pada saat kapan? Pada saat di sekitar jam 10-an lewat atau jam 11-an gitu, saya masih di kantor waktu itu. Saya dapat telepon dari sepupunya Farid yang memberitahukan kalau si Farid ini udah nggak ada. Saya terkejut lah, kan nggak ada, udah meninggal dunia Bu, katanya. Masya Allah, kok bisa? Meninggal di tempat Bu, kelindas tronton, bilang gitu kan. Masya Allah, nggak mungkin. Iya Bu, kata. Sekarang kondisi gimana? Udah nggak bisa Bu, sekarang dia masih di kota dan diharapkan ibu saya ke sana. Ya, saya ke sana. Dan selang beberapa lama dan dengar itu kan, shock lah kita dengarnya. Habis itu saya dapat telepon lagi tentang adiknya, kan 2 tuh. Adik kandungnya si Farid ini kan dia terbentur juga, kepalanya robek katanya, kan bolong, dia bilang. Kepalanya bolong, mau langsung ditindaklanjuti, mau dirujuk ke Antonius. Saya bilang saya nggak mampu. Kalau untuk ke Antonius saya angkat tangan, saya nggak mampu. Karena kalau di Antonius seperti yang kita tahu ya, begitu ada uang barulah bisa dikerjakan. Nah itu saya udah bukan cerita lama lagi, itulah kenyataan yang ada. Karena saya nggak mampu, saya bilang. Akhirnya dokternya mengkonfirmasi lagi ke saya karena ngotot harus dibawa ke Antonius yang terdekat, dia bilang itu. Saya tidak mampu. Kebetulan saya juga dinas di Sudarso, insya Allah saya akan handle, saya akan pasang badan untuk saya di Sudarso, kata saya bilang itu. Masih ngotot juga. Akhirnya saya minta tolong rekanan saya di Sudarso, dokter yang juga pernah dinas di rumah sakit kota. Akhirnya ya dia bertelepon lah kan. Akhirnya diloloskan dan saya juga mendengar kalau keadaan si Jirani dalam kondisi sadar. Oh aman lah kalau begitu, masih bisa menunggu karena dia sadar kan. Udah akhirnya udah konfirmasi tadi, akhirnya Jirah diizinkan dirujuk ke Sudarso. Boleh tahu Bu, yang pada saat kecelakaan nih korban lagi mau kemana, lagi ngapain dulu? Yang saya tahu biasanya kan ini kan berdua aja sama adiknya kan. Yang saya tahu ini bertiga, habis dari pulang sekolah SMK 3 langsung ke SMK 5. Habis dari SMK 5 langsung ke SD berapa tuh? SD berapa adiknya tuh? Si Jirah di Gang Jarak. Adiknya sekolahnya di situ di Gang Jarak. Nah, arah ke sini bertiga, saya juga bingung nih kan. Kenapa bertiga? Rupanya tuh ada mau ngambil uang titipan dari mamanya, mau ngambil di Indomaret. Yang si Faridnya nggak ada kuota, jadi yang si ponaknya ada kuota. Jadi itulah tadi itu sepupunya tadi tuh numpang lah tadi lewat HP-nya si sepupunya tadi tuh buat ngambil kodenya tadi, buat ngambil di Indomaret. Nah itulah ceritanya tuh. Dan tadi malam dibongkar pun nggak tahu masih ceritanya nih kalau ada uang di situ, karena saya tahu Farid itu nggak ada uang, saya bilang gitu kan, nggak ada uang, kemarin saya cuma ngasih 20.000 aja, saya bilang. Itulah dicek ternyata dia dapat kiriman uang dari uminya. Nah itulah. Kalau boleh tahu ini umi Mamanya, saya bibinya. Mamanya kiriman dari uminya yang jadi Tayan kemarin. Mama ibu kan di Tayan kemarin. Berarti untuk almarhum itu tapi tinggalnya di sini. Di sini. Dia udah berada tinggalnya di sini. Nah, tapi pada saat ibu melihat kondisi almarhum maupun yang perempuan itu seperti apa sih Bu kondisi pada pas pertama kali ibu melihat?
pas pertama saya ngeliat ya saya shock lah, saya langsung jerit lah kan, saya jerit ya lah bisa kayak gini, udah langsung ditegah karena takut dia shock juga si pasiennya kan, tapi dia sadar, alhamdulillah walaupun dengan mata sayup gitu dia masih sadar, masih bisa respon gitu. Ya udah, makin sibuk lah ngurusin itunya, pendaftaran apa segala macam. Pas alat di Sudarso juga rusak kan, jadi terlanjur masih di kota. Kita urus di kota aja lah dulu, karena sudah CT scan di kota bisa. Nah, kita bayar dulu di situ, langsung CT scan, habis CT scan langsung kita bawa ke Sudarso. Bu, tapi kalau boleh tahu nih, almarhum ini selama masa hidup ini orangnya seperti apa sih? Kalau si Faridnya sendiri ya, orangnya tuh dia emang agak tertutup. Dia agak tertutup, untuk bergaul pun dia tidak bisa segampang itu, sesupel itu dengan orang, dia tidak seperti itu. Hal dia lah dengan game dia di rumah, nah itu di rumah pun tidak terlalu dengan komunikasi yang gimana itu enggak, biasa aja. Cuma dia rajin. Nah, cuma dia rajin. Ya, semangat sekolah dia tinggi, makalah dia sanggup tinggal di sini, walaupun memang sih mak muda pun enggak kita sama lah, dianggap kayak anak sendiri pun sama, dimarah pun sama kan, itulah. Nggak dia tertutup sama kawan-kawan pun. Saya bilang, Farid ada gimana? Farid anaknya baik bu, nggak ada masalah gitu di sekolahan, anaknya baik. Yang dari SMP 5 juga kan, mantan SMP 5, nggak ada masalah bu dengan Farid, Farid anaknya baik gitu. Ya, minta doanya jalan untuk si Farid. Tadi kawan-kawannya ramai ke sini, minta doanya jalan. Kalau emang Farid ada salah, tolong dimaafkan. Saya bilang, kalau ada utang, tolong dikasih tahu. Itu jalan. Lagi anak-anak. Tapi ibaratnya pas beberapa hari tuh ada nggak sih kayak tanda-tanda seperti apa, atau kayak dia mendekatkan diri kah, atau ada ngomong sesuatu kah, atau ada tanda-tanda Nggak ada. Biasa aja pergi sekolah, biasa aja. Cuman 2 hari sebelum, biasanya itu dia rajin. Sebelum berangkat sekolah, cium tangan saya, Bu pergi sekolah dulu ya Bu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jangan ngebut ya Bu. Dah, ini enggak 2 hari ini dia enggak ada cium tangan saya pun enggak ada. Adik yang cium tangan saya. Saya pun enggak udahlah, mau buru-buru kali, kan? Enggak ada tanda-tanda yang gimana. Malamnya pun saya bawa ke Ramayana, jalan-jalan gitu, beli sepatu, beli sendal untuk adiknya kan. Masih sempat. Masih ketawa-ketawa kami malah waktu di Ramayana tuh, tidak nyangka juga lah. Nah, kalau untuk kondisi adiknya sekarang yang masih di Sudarso ini seperti apa? Kondisinya sekarang, waktu sebelum operasi dia sadar sampai dokter mengetes dia kan, dari bed tidur dia menuju ke bed operasi dia jalan sendiri. Alhamdulillah dia jalan sendiri, tanpa dibantu, tanpa goyang-goyang, tanpa gimana, pokok bagus, jalannya bagus. Nah, itulah setelah operasi, alhamdulillah, mungkin karena reaksi dari anestesinya udah mau habis kali kan, gelisah lah pasti. Nah, itulah. Tapi sekarang sih udah alhamdulillah udah sadar, mengingat aja, mengingat orang-orang pun dia udah bisa mengingat gitu, alhamdulillah. Untuk nama adiknya ini siapa dong? Syarifah Fazira. Syarifah Fazira. Fazira. Tapi ini kan bonceng bertiga nih Bu. Iya. Ini posisinya di mana-mana nih Bu, kalau misalnya boleh tahu pas pada saat di kendaraan. Kemungkinan Faziranya di depan. Fazira di depan. Nyetir. Yang dibonceng di depan. Yang di depan. Iya, dibonceng di depan. Farid yang kedua, yang di belakangnya sih itu sepupunya. Bu, kalau Bu dengan adanya kejadian ini nih, apa sih Bu kayak pesan Ibu untuk pengendara maupun pemerintah kota ini ke depannya seperti apa sih Bu? Harapan saya sih biar tidak terjadi lagi kecelakaan seperti ini. Sepertinya untuk penetapan jam untuk tronton itu ada jam-jamnya, di mana di saat warga yang lagi rame-ramenya kalau bisa janganlah lewat, dibatasilah jamnya kan. Nah, untuk jalannya juga mungkin sempit juga di daerah situ tuh kan, area jalan itu sempit. Jadi adanya pelebaran jalan. Harapan saya ada perlebatan jalan. Kalau untuk bagi pengendaranya?
Kalau untuk pengendaranya, kendaraan gitu. kendaraan si tronton tadi yang bawa. Kendaraan maupun kendaraan, tronton mobil. maupun kendaraan lain ini seperti apa sih Bu? Kayak Ada himbauan dari- himbauan Ibu apakah harus selalu berhati-hati dalam berkendara? Ya itu udah untuk pasti, kelanjuran ya segala macam. udah pasti. Cuman ya yang namanya kadang mau cepat bawaan tadi itu kan, nah itulah dikejar waktu, pastilah. Itu saya sendiri pun juga merasakan kan, bayangkan dari sini bawa ke Sudarso, lumayan kan. Nah, jalan juga lewat Imbun, trontonnya juga banyak kan. Nah tapi ya alhamdulillah sih hati-hati, yang pasti itu hati-hati. Jaga jarak. Yang si tronton pun juga kan nggak ngelihat katanya di ban belakang katanya ya. Yang lindas itu ban belakang dan si supir nggak kelihatan. Iya pasti betul. Tribuners, duka mendalam tentu dirasakan oleh keluarga korban atas peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Komyo Sudarso, tepat di depan SDN 73 Pontianak, Kecamatan Pontianak Barat. Pihak keluarga berharap pemerintah dapat melakukan pembatasan jam kendaraan berat serta pelebaran jalan di kawasan tersebut agar kejadian serupa tidak kembali terulang di kemudian hari. Demikian program Saksi Kata, sampai jumpa di program Saksi Kata berikutnya. Diakses ya. 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 Diakses ya.
akses ya. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.